Jadi kami APMISO Nusantara itu memang tahun 2026 ini mengadakan silaturahim nasional yang kita mulai dari tanggal 7 April di Jawa Timur, kemudian kami teruskan tanggal 17 tanggal 17 April di Jawa Tengah di Semarang, dan saya lanjutkan tanggal 6 Mei di Jakarta, dan akan kita terus mengadakan silaturahim di wilayah-wilayah APMISO di seluruh Indonesia. Nah, kemudian juga kita gandengkan apabila kepengurusan DPW itu sudah habis, maka sekalian kita bentuk kepengurusan baru, dan andai kata kok masih tetap kita mengadakan silaturahim, tetapi kita adakan kerjasama dengan perguruan tinggi atau akademisi supaya akademisi ini bisa membantu teman-teman pedagang mie bakso. Ya, Pak Rosiman, ini kan menjadi tantangan terbesar untuk pedagang bakso, khususnya halal. Strategi nanti seperti apa? Karena kan seperti kemarin-kemarin kan sempat ramai ya masalah bakso dari ini dari itu. Nah, itu untuk kehalalannya itu nanti strategi seperti apa? Mengantisipasinya sebagai ketum. Kalau berbicara tentang halal itu ada pro dan kontra. Ada yang pro karena kebanyakan yang pro ini adalah lembaga-lembaga survei dan LPH, kemudian LPPOM, kemudian MUI, itu pasti pro. Tapi yang tidak pro adalah usaha-usaha kecil yang terkait dengan usaha bakso, olahan daging, olahan ayam, pasti dia mengeluh. Karena apa? Karena semuanya itu ada pembiayaannya. Walaupun ada kata bahwa ada sendikler dan reguler, sendikler itu adalah usaha-usaha kuliner yang tidak ada hubungannya dengan olahan daging, ayam, dan seterusnya. Tapi kalau ada olahan daging dan seterusnya itu namanya reguler. Lah, kenapa kok ada perbedaan reguler dan sendikler? Kalau sendikler itu memang pembayarannya kalau kemarin itu cukup 100.000 atau 200.000, dan itu kebanyakan dibantu oleh Pemda atau APBD. Tetapi kalau reguler yang berbentuk olahan yang sifatnya adalah seperti pedagang mie ayam dan pedagang bakso atau pedagang yang lain yang ada kaitannya dengan daging, itu dipastikan adalah reguler. Reguler adalah bayarnya banyak, yaitu pernah saya datangi BPCPH Pak Babi Haikal, saya tanya langsung bahwa sebenarnya biaya untuk halal olahan daging itu berapa. Beliau menjawab hanya 350.000 untuk setiap halal. Tetapi kenapa kok sampai 3-4 juta? Lah, itu karena ada istilahnya lembaga-lembaga yang disebut lembaga survei, lembaga namanya LPH, dan seterusnya. Itulah yang banyak pembiayaannya. Nah, saya pernah ditanya, loh, kenapa kok bakso digunakan sebagai objek untuk mengeluarkan biaya yang tinggi, gitu kan? Nah, jawabannya ya sampai detik ini masih seperti itu. Untuk itulah kenapa saya sampaikan kepada saudara-saudara, terutama kepada pemerintah, bahwa bakso ini yang seluruh Indonesia yang halal itu baru 10%. Lainnya tidak halal. Nah, kalau belum halal, disebut belum halal, kemudian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 mengharuskan semua usaha pedagang bakso harus bersertifikasi halal, dan ada hukumnya, ada dendanya, dan seterusnya. Itulah yang kami sebut merugikan pedagang. Pak, APMISO berdiri tahun berapa sih, Pak? APMISO itu dimulai dari PAPMISO. PAPMISO itu Paguyuban Pedagang Bakso yang semula berdiri tahun 1995 di Semarang. Sebetulnya saya juga pendiri dari PAPMISO itu. Kemudian dalam perjalanannya tahun 2008 berdirilah namanya Asosiasi Pedagang Mie Bakso atau yang dikenal dengan APMISO.
Pak, mau nanya nih Pak, terkait dengan lapak nih. Kan tadi Pak Dudung kan siap sebagai memfasilitasi untuk APISO. Untuk lapak ini kan kadang kan pedagang bakso ini kadang suka dikejar-kejar sama dari petugas ini dan lain sebagainya. Kira-kira nanti ke depan strateginya ada nggak nanti bisa kerjasama dengan masing-masing gubernur atau wali kota agar pedagang bakso ini dapatlah tempat lah tersendiri, ya persanen gitu loh maksudnya Ya, Pak. jadi Nah, itu gimana Pak? APMISO itu sebetulnya juga masuk dalam ranah UMKM, Betul. masuk dalam ranah kaki lima, gitu. Iya. PKL. Kadang suka diusir. Jadi kadang-kadang juga diusir. Nah, betul itu satu. Maka kita selalu memberikan pendampingan terhadap teman-teman APMISO, pedagang bakso yang selalu dikuyok-kuyok Nah, terhadap itu. Satpol PP Iya. dan pemerintah daerah. Di masing-masing daerah saya minta untuk ada pendataan bagi teman-teman yang istilahnya kehidupannya usahanya selalu diganggu oleh Satpol PP. Kami membantu dan kami APMISO itu tidak hanya sekedar organisasi begitu aja. Kami sudah menyiapkan lawyer yang handal. Jadi ya pengacara. Andai kata ada yang istilahnya mengganggu, maka lawyer kita yang akan maju. Siap, terima kasih. Harapan dari acara ini, Harapan kehadiran Pak Dudung dan Pak Menteri. Kebetulan Pak Dudung sebagai pembina nih. Didukung penuh oleh Ketua Dewan Pembina kami, yaitu Jenderal Purnawirawan Profesor Dr. Haji Abdurrahman ya, yang siap untuk istilahnya membantu kita, baik ada hal-hal yang mungkin merugikan dan seterusnya tentunya akan dibantu. Dan Menteri Koperasi adalah sahabat saya, sudah 20 tahun saya bekerja berjuang dengan beliau pada saat jadi aktivis, kemudian dia menolak tentang pasar bebas di Nusa Dua Bali dengan saya, dan dengan yang sekarang menjadi Menteri Lingkungan Hidup Bang Jumbur, itu bersama-sama kita berjuang untuk menolak itu. Karena kenapa kok kami menolak? Karena dengan pasar bebas itu mau tidak mau akan mematikan usaha-usaha kecil kita, industri-industri kecil kita yang tidak mampu bersaing dengan usaha-usaha besar di negara lain. Buktinya sekarang Indonesia menjadi kebanjiran dari produk-produk luar, Ya, terutama dari Cina. Itu akibat daripada pasar bebas yang dulu saya tolak sama Pak Ferry dengan Pak Jumbur. Itu wah, saya berani. Hanya beliau bisa memperjuangkan dan sekarang jadi menteri. Ya, siap. Kemudian Bang Jumbur memperjuangkan, sekarang jadi Menteri Lingkungan Hidup. Pada saat itu di Nusa Dua Bali itu ada Profesor Dr. Emil Salim yang Menteri Lingkungan Hidup pada masa presidennya Ibu Megawati dan Presiden Amerika George Bush. Wih, itu pokoknya harus ada pasar bebas. Kemudian kami aktivis menolak pasar bebas. Terjadilah kacau itu. Saya sama Mas Ferry sama Jumbur lari ya tuh. Karena di sana ada pecalak-pecalak yang sudah gini. Oh iya. Oh itu loh, ngeri loh itu. Siap, Makanya beliau tidak akan lupa dengan saya walaupun dia itu jadi Siap. itu sama Jumbur itu. Betul. Oh itulah. Siap. Makanya akibatnya mall banyak yang tutup, toko-toko Tanah Abang banyak yang tutup. Aduh, iya, ya karena itu betul iya, karena pasar bebas itu. Iya, pasar bebas Saya itu. tolak sejak dulu Iya, tahun bilang 2001 ngeri ya. itu.